Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Martamis. Mari kita optimis setelah beberapa waktu tidak berjumpa. Selamat Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia dengan cita-cita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bisa lekas tercapai, mensejahterakan kehidupan bangsa, ikut serta dalam ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pokoknya itu. Oke, itu ya. Bagaimana kabarnya semua? Apa ikut lomba atau ikut menyaksikan upacara atau ikut terlibat di dalam penugasan upacara? Semoga momen kemerdekaan ini menjadi momen di mana kita memahami makna kemerdekaan itu sebagaimana semestinya. Bahwa kemerdekaan adalah sebuah kebebasan yang tidak boleh melukai kebebasan milik yang lain. Ya, atau apapun itu, karena banyak sekali orang yang ingin mengartikannya dengan bermacam-macam. Baiklah, kita akan coba menonton. Sepertinya video pada hari ini akan video seputar kemerdekaan ya, atau tentang Kang Deddy dan upacara kemerdekaan. Jadi kayaknya akan cukup ringan ya. Baiklah, ini dia, kita mulai saja. Oke, sebelum itu subscribe. Oke, sebelum itu ngopi dulu kali ya. Oh, ya Allah, pahit sekali cuy. Ternyata terlalu pahit. Oke, lanjut ya, guys ya. Kemerdekaan Indonesia, Bapak Aing ngucapkan permohonan maaf ke warga Jabar. Soalnya masih loba keneh naon anu kumanehna ditargetkeun encan tercapai. Tapi urang mah sebagai warga Jabar ngarasa bungah pisan. Soalnya dengan kinerja Bapak Aing unggah poe unggah peting, ayeuna manehna masih keneh ngucapkeun permohonan maaf. Teu kudu ngucapkeun permohonan maaf. Warga Jabar nge 90% lebih puas dengan kinerja Bapak. Tapi terima kasih pisahnya Bapak nges legowo gitu mengucapkan permohonan maaf, asa kakara gitu boga pamimpin ngucapkan maaf ke rakyatna. Hatur nuhun KDM, sehat-sehat. Amin. Kayak Kang Deddy dalam pidato beliau mengucapkan permohonan maaf ya atas. Tapi Kang Deddy pun ya waktu pidato di khutbah Idul Fitri atau Idul Adha ya waktu itu ya. Intinya beliau juga meminta maaf. Dan tapi ya mungkin itu ya, pejabat kita itu kayaknya Kang Deddy aja ya yang udah ngelakuin banyak hal. Bener, beliau menurut saya ya banyak hal yang beliau lakuin dan beliau minta maaf gitu loh. Tapi pejabat kita beberapa itu nggak minta maaf gitu loh. Maksudnya kayak ya udahlah ya. Santai. Ini merdeka. Kita harus bahagia, harus optimis. Ini acara kemerdekaan ya. Ya seperti biasa ya, antusias warga, sangat antusiasnya luar biasa. Antusiasnya luar biasa sekali. Udah sambil nunggu temen-temen. KDM dan Nyi Hiang ziarah ke makam kakek dan nenek pasangan pejuang kemerdekaan. Nyi Hiang nangis saat ziarah. Ini video panjang ya. Nah ini ada ya, ini tentang KDM ya yang berziarah. Di sini ada, nggak tahu ya, pencariannya adalah Kang Deddy digugat istri. Agak aneh konteksnya apa ini. TikTok ini emang kayak gini kadang-kadang pencariannya itu. Aduh. KDM, lihatlah bagaimana cara dia berdoa. Oh, buka mata kalian yang masih meragukan agama KDM. Kang Deddy itu Islam agamanya. Udah itu. Orang-orang suka masih aja kayak gitu, merasa paling islaminya itu kadang nyampe kacau. Kang Deddy, Ih, Kang Deddy Mulyadi, ya. nggak mau ke Makassar Kang? Di Makassar susah sekali anak-anak masuk sekolah. Tidak ada ordal, tidak ada uang, anak-anak tidak bisa masuk, tidak bisa lulus. Kang Deddy, bantu dulu di Makassar, perbaiki sekolah di Makassar, biar anak-anak yang berprestasi, yang rajin belajar, bisa lebih semangat lagi masuk sekolah. Terima kasih Pak Deddy. Ya ini Kang Deddy Kor ya. Ya ada beberapa ya. Ya karena kan, tapi saya sudah mulai ngeliatin nih kepala-kepala daerah di Jawa Barat itu udah mulai punya YouTube
kayak Om Zen, terus apa Bapak Renaldi tuh, Kang Renal itu bupati mana gitu, ada juga YouTube-nya gitu. Jadi progres terus kinerja mereka bisa juga kita lihat juga di akun mereka gitu, yang orang Jawa Barat maksudnya. Kalau ya kayaknya memang bagus sih, malahan kalau semua gubernur atau kepala daerah atau pejabat-pejabat itu malah punya akun gitu untuk ngelihat kinerja mereka masing-masing, yang bisa dicek, yang bisa ditabayunkan gitu, kerjaannya apa, ngapa-ngapainnya gitu. Loh, kok ibu ini ngelapor ke Kang Dedi? Kang Dedi itu gubernur kami, orang Aceh. KDM jadi sengketa, Bang. Berarti menurut Ibu, Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar tidak mampu mengatasi permasalahan sekolah di Makassar. Ya bisa jadi sih. Iya betul kan ya. Bisa jadi ya. Tapi sebenarnya ini nih, dengan komentar Ibu ini tuh bisa jadi kayak semacam sindiran gitu kepada kepala daerahnya. Jadi kayak sebenarnya menggunakan Kang Dedi tapi sebenarnya untuk menyindir kepala daerah di tempatnya gitu. Jadi kayak mencatut nama gitu. Ya gitulah. Sepertinya gitu sih. Ini suara anginnya kenceng banget ya. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat sajadah. Prak. Tegak sajadah. Prak. Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Waduh, ini ada bawang lagi nih. Itu apa ya? Bersyukur banget lah sih anak. Ya kayak kita terselamatkan dari sesuatu dan mendapatkan sesuatu, dan ya rasa syukur ya. Dan ya semoga kemerdekaan itu bisa mencapai ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia lah. Dalam artian ya merdeka pendidikannya, merdeka infrastrukturnya, merdeka air bersihnya, semuanya. Tapi mungkin betul sih, pada akhirnya memang sosok bapak itu sih, Bapak Aing itu memang ya, apalagi statement Kang Dedi kan, semua anak Jawa Barat itu anak saya, mau dia yang tawuran, yang di jalanan, yang berprestasi, itu semua anak saya, dan saya akan perhatikan mereka dengan perhatian yang ya beda cara, tapi ya semuanya sayang, semuanya sama gitu, anak saya semua gitu. Ya itu apa ya, kayak hawa segar lah untuk para anak-anak Jawa Barat ya. Ya dapat itu gitu.
Pasukan upacara dapat diistirahatkan. Parade, istirahat, di tempat. Hak. Tadi itu kan yang dari barak ya, ini yang dari barak nih. Oke lah. Barusan berapa menit ini? Guys, ada kayak gituan guys. Ada kayak gituan apa itu? Ada kayak gituan. Gadis asal Jakarta ini berkeliling Bandung mencari Pak Gubernur. Saat melihat Pak Gubernur berteriak histeris dan menangis. Tapi memang kalau istilahnya cuma mau ngelihat nyari Pak Dedi itu kan keliling terus ya. Jadi mungkin kalau gabut atau mungkin ya memang lagi nganggur pengen nyari Pak Dedi gitu, keliling aja di seluruh wilayah gitu. Bisa kayaknya ketemu gitu. Kayak gini gitu lah, ketemu. Ya maksudnya ketemu itu bukan bersalaman atau bertatap muka, tapi ya ketemu, oh itu Kang Dedi gitu. Ya itu juga kan udah seneng gitu. Maksudnya ya namanya cinta ya. Ya cinta itu gitu kan. Ngelihat aja kita seneng ya, bukan main gitu. Apalagi berjabat tangan, apalagi ngobrol gitu. Ngelihat aja gitu. Wih, itu Kang Dedi. Wow. Oke ya, ini momen haru. Ya haru ya. Suatu ekspresi yang keluar secara alami. Pada pagi hari ini, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Jawa Barat apabila masih ada anak Jawa Barat yang tidak bersekolah SD. Ini lagu backsoundnya kenceng banget ya. Apa memang dari sananya atau ditimpa-timpain ya? Masih banyak anak Jawa Barat yang tidak bisa meneruskan SMP karena tidak punya seragam. Masih banyak anak Jawa Barat yang berhenti sekolah karena ketidakmampuan biaya. Maka dari itu adalah dosa besar yang kita pikul bersama. Seluruhnya harus terevaluasi dengan baik. Tidak boleh peristiwa itu terjadi. Karena tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi. Tapi memang betul ya, campur tangan pemerintahan dalam pendidikan itu memang antara kurang atau antara terlalu memanfaatkan ya. Ya banyak sih desas-desus gonjang-ganjing hal-hal soal pendidikan. Menjadi suatu perkara yang cukup serius. Ya seperti yang Kang Dedi bilang di podcast juga, bahwa sekolah-sekolah di Jawa Barat itu nggak merata, bahkan ada ratusan ribu anak itu nggak bisa sekolah karena ya memang secara ekonomi bahkan sekolahnya pun nggak ada. Ada orang yang namanya One Piece, komentarnya, halah nanti kalau jadi presiden juga berubah tuh. Kenapa ya orang itu suka pesimis, mungkin ini pesimis kah atau negatif thinking kah? Ya pesimis ya. One Piece ya, namanya One Piece itu tidak pesimis. Mereka semangat mencari One Piece,
mereka berjuang gitu. Namanya One Piece tapi tidak sesuai ya. Harus optimis. Luffy itu optimis untuk dapatin One Piece dia. Walaupun banyak teman-temannya yang pesimis, mana bisa kita cari jalan pintas, tapi nggak jelas lah. Ngomong naon tateh asa teu jelas gitu. Memang kurang jelas karena ada backsoundnya, tapi yang jelas Kang Deddy itu minta maaf dan concern beliau terhadap pendidikan itu luar biasa besar banget. Karena beliau bilang ya, secara mendasar kita itu tertinggal. Jadi ya salah satu yang paling dasar ya kan pendidikan gitu, membentuk karakter, mental. Kalau mau laporan tentang kerusakan jalan kemana ya, serius mau nanya soalnya di daerah Bekasi Utara, videoin aja terus minta IG Bekasi Up. Ya bisa kan viralin aja lah. Tipo pidato Gubernur Jawa Barat dari Mulyadi di OER ingatan. Udah nyampe dilihatin aja tiponya. Ya tapi ya barang militer menurut saya itu luar biasa sih, walaupun biayanya memang luar biasa mahal, tapi ya selama ini uang juga buat apa kok, uang negara yang ada dana pendidikan berapa triliun itu ya. Kang Deddy hanya memanfaatkan itu sebagaimana keperluan dan kepentingan yang bisa kita lihat hasilnya gitu.